Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan Ibu Aini SPD MPD. Kami di sini dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Nova Ayu dari Prodi Manajemen 2024A dan rekan saya. Dan saya Muhammad Zaki Mubarak. Dan saya Muhammad Khairul Razidin. Saya Malinda Dwi-Listio. Saya Fibri Aulia Rahma. Dan saya Fitawada Musyafaah. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu yang pertama Mas Muhammad Rizky Davin Saputra dan Mas Hilmi Ubaidillah. Di sini kami akan menanyakan pendapat tentang isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama saya akan menanyakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Davin. Bagaimana pendapat tentang isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan? Oke, terima kasih rekan-rekan dari manajemen Unisida tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait gender terlebih dahulu, bahwasanya gender ini adalah jenis kelamin atau kolonial yang dimana di situ kita menentukan peran dari masyarakat sosial untuk ketika kita beranjak ketika kita lulus pasca kuliah. Jadi dalam artian ketika kita sudah melakukan apa itu gender, dalam artian kita harus peran sosial kita di mana. Nah, kalau ketika kita sudah melakukan dan tahu peran kita sosial seperti apa, laki-laki maupun perempuan, akhirnya nanti kita tidak kebingungan, jadi setara antara laki-laki dengan perempuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Hilmi Ubaidillah. Bagaimana pendapat tentang isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan? Baik, terima kasih sahabat moderator. Untuk menyikapi isu terkait kesetaraan gender, mungkin kalau kita dari pandangan masyarakat sendiri ya terkait kesetaraan gender, masih banyak yang belum sadar bahwa kesetaraan gender itu penting. Karena apa? Dalam masyarakat itu masih membeda-bedakan. Kalau perempuan ya sudah proporsinya perempuan aja, nggak usah kayak laki-laki, seperti itu. Jadi kalau bagaimana pendapat saya menanggapi itu, kesetaraan gender itu harus dipandang, harus bisa dipandang oleh setiap masyarakat dan nggak ada perbedaan di situ, gitu. Dan untuk tadi sahabat Davin yang menjelaskan apa itu gender, kalau dari saya sendiri gender itu kayak perilaku dari setiap orang atau perilaku dari laki-laki maupun perempuan. Beda ya gender sama seks. Kalau seks kan itu kayak laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau gender itu kayak perilaku antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Oke, baik. Kalau ada yang bilang bahwa laki-laki itu harus terus menjadi pemimpin dan perempuan meskipun setinggi apapun pendidikannya dia akan bekerja menjadi ibu rumah tangga, itu bagaimana pendapatnya? Oke, terima kasih. Kalau menurut pribadi saya sendiri terkait tergantung dari perempuan kalau ketika kita berumah tangga. Jadi ada dua konsep. Dua konsepnya ini terkait ketika kita di luar, maksudnya di luar rumah atau di dalam rumah. Kalau statusnya di dalam rumah, seorang perempuan ini masih nggak bisa menjadi pemimpin. Karena sudah jelas bahwasanya di agama puncak tertinggi ketika kita ngomong imam itu adalah seorang laki-laki. Itu yang pertama. Kalau ketika kita berbicara di luar sana, itu laki-laki sama perempuan itu bisa dikatakan seorang pemimpin.
tergantung apa yang menjadi kapasitas mereka itu terpenuhi. Itu saja. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya ingin bertanya kepada narasumber kedua yang ngasih ini, apa dampak utama dari diskriminasi gender terhadap tingkat pendidikan perempuan di Indonesia? Baik, untuk diskriminasi gender dalam sektor pendidikan, gender perempuan ya, dalam sektor pendidikan mungkin seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, bahwasanya nanti ada kesenjangan sosial. Jadi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya kalau wanita itu nggak usah sekolah terlalu tinggi karena ujung-ujungnya nanti juga bekerja di dapur atau menjadi ibu rumah tangga, dan itu bisa menjadi kesenjangan sosial ketika nanti kita berkeluarga. Karena kan kalau kita ngomong soal sektor pendidikan ya, kalau bisa kita harus sekolah yang tinggi untuk kebaikan masa depan seperti itu. Kalau dampaknya itu tadi terjadi kesenjangan sosial. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber utama, Mas Davin, mengapa dalam kehidupan masyarakat masih sering terjadi ketidakadilan gender? Oke, terima kasih. Mungkin dari jawaban saya pribadi, apa yang dikatakan narasumber kita yang kedua, bahwasanya soal gender itu adalah sebuah sifat maupun perilaku ketika kita bermakhluk sosial. Bahwasanya dalam artian semua masyarakat itu tidak tahu apa arti dengan gender terlebih dahulu. Karena melihat zaman sekarang bahwasanya mengapa sih pemimpin-pemimpin negara kita itu seorang perempuan, bahkan ada seorang laki-laki pas habis itu. Apakah laki-laki ini sudah ditindas terkait hal itu? Nah, ini kita perlu perdalami lagi, sahabat. Jadi dalam artian apa yang dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang inna ja'iluka linnasi imama. Nah, Tuhan menciptakan seorang manusia itu menjadi imam. Jadi gak ada terkait bahwasanya inna ja'iluka linnasi nisa imama gitu. Jadi gak ada seorang perempuan itu menjadi imam, gak ada. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu menjadi seorang imam, seorang pemimpin. Nah, dalam artian yang sudah saya simpulkan bahwasanya semua orang itu bisa menjadi seorang pemimpin ketika dia sudah mempunyai kapasitas yang dia ketahui. Itu saja yang dia sampaikan. Izin menanggapi dari pernyataan Mas Davin. Tapi kan selama perempuan memimpin dengan akhlakul karimah dan berdasarkan prinsip keadilan Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Oke, terima kasih. Yang saya katakan, yang pertanyaan yang pertama tadi, kedua tadi, bahwasanya kita dalam mempunyai dua konsep terkait itu. Ketika kita di dalam rumah, seorang perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Kodrat dari laki-laki itu lebih tinggi daripada seorang perempuan. Nah, jadi tugasnya seorang perempuan kalau di dalam rumah masak, macak, manak, yaitu. Nah, kalau laki-laki tugasnya ketika di dalam rumah itu adalah menafkahi keluarga yang ada di rumah. Itu yang paling utama. Nah, kalau di luar, maksudnya di konteks yang di luar, itu bisa seorang perempuan itu menjadi seorang pemimpin. Itu sudah dijelaskan bahwasanya di Al-Quran tadi. Nah, itu bisa menjadi seorang pemimpin dalam kriteria bahwasanya dia sudah mempunyai kapasitas yang lebih. Kalau dia masih belum mempunyai kapasitas yang lebih untuk menjadi seorang pemimpin, itu nggak bisa menurut saya. Karena dalam artian ketika kita berbicara tentang agama sendiri, itu yang lebih baik menjadi seorang pemimpin adalah seorang laki-laki. Itu saja. Tapi ya bisa juga seorang perempuan.
Tapi kalau ketika kita melihat kodratnya seorang perempuan itu lebih rendah daripada seorang laki-laki, itu nggak bisa. Mosok yo lanang rokokan, wedok rokokan. Nek wedok rokokan kan dipandang wong lanang nggak pantas gitu. Oh kodratnya wong wedok kok rokokan, nggak pantas. Jadi yang saya simpulkan bahwasanya semua bisa menjadi seorang pemimpin ketika dia sudah memahami terkait dua konsep. Nah, konsep yang pertama dia di dalam rumah, dan yang kedua dia di luar rumah. Itu saja. Tapi banyak di dalam rumah tangga itu perempuan berbalik, perempuan yang mencari nafkah sedangkan laki-laki masak dalam utama. Oke, terima kasih. Mungkin dari pendapat rekan Melinda itu menjelaskan bahwasanya banyaknya perempuan yang bekerja laki-laki yang mengurusi rumah tangga seperti itu ya. Nah, itu adalah sebuah bentuk ketika kita sama-sama saling melengkapi. Itu lupa ya, ada di dalam Al-Quran, surat apa lupa. Itu bahasanya gini, Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan itu untuk sama-sama melengkapi. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia itu menjadi seorang imam. Itu sahabatnya. Izin bertanya untuk narasumber yang kedua, Mas Hilmi. Bagaimana harapan masyarakat dan narasi budaya tentang peran gender mempengaruhi identitas individu dan hubungan interpersonal? Baik, terima kasih ya. Mungkin untuk harapan dari masyarakat terkait apa tadi Mas? Narasi budaya tentang Peran gender ya, yang diharapkan untuk dari individu ya tadi. Mungkin nggak ada perbedaan lah antara laki-laki dan perempuan. Tapi tetap sesuai porsinya masing-masing. Kalau memang porsinya perempuan ya nggak apa-apa, silakan perempuan. Mungkin harapannya itu. Dan untuk apa tadi, kebutuhan interpersonal ya itu kan interpersonal itu bukan interpersonal interpersonal Sendiri. iya interpersonal Iya, diri sendiri ya. Mungkin nggak gampang mendiskriminasi seseorang sih, karena masih banyak di luar sana yang misal saya laki-laki, masih banyak di luar sana yang seorang perempuan itu lebih baik dari seorang laki-laki, dan masih banyak laki-laki lebih baik daripada seorang perempuan. Jadi nggak gampang mendiskriminasi seseorang gitu. Baik, saya melanjutkan pertanyaan narasumber yang pertama, Mas David. Apa pentingnya edukasi kesetaraan gender di era globalisasi? Oke, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus ya. Gimana cara kita mengedukasi kesetaraan di dalam lingkup masyarakat maupun lingkup pergaulan kita lah semua. Nah, seperti itu. Makanya dalam artian ini, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau ketika kita melihat seorang perempuan itu mengapa dulu itu nggak boleh sekolah sih dulu, bakal kok di power diskriminasi, itu kan nggak boleh. Seharusnya apapun yang kita lakukan dalam ngomong edukasi kesetaraan gender itu bisa melalui pendidikan yang lebih tinggi. Nah, bukan cuma pendidikan, tapi maupun organisasi yang menjadikan di situ kita bisa tahu apa arti kesetaraan gender di organisasi masyarakat, kampus maupun di luar sana. Banyaknya organisasi yang di situ kita sudah dijelaskan bahwasanya kesetaraan gender itu emang ada. Itu adalah salah satu tugas untuk seorang pemuda untuk mengedukasi masyarakat untuk terkait kesetaraan gender. Nah, mengapa di dalam artian ketika kita adanya sekolah perempuan mandiri, ada sekolah Islam gender, sekolah kader putri dan sebagainya,
Itu adalah sebuah bentuk edukasi ketika kita terjun ke masyarakat. Nantinya ketika kita terjun di masyarakat itu harus tahu apa yang kita edukasi. Setelah kita belajar sekolah mandiri, sekolah perempuan mandiri, sekolah Islam gender, sekolah Gati Putri, dan sebagainya. Nah, terjun di masyarakat, mengedukasi dengan cara apa? Itu sangat banyak. Jadi dalam artian ketika kita ormas ya, organisasi masyarakat, contoh di lingkup RT adanya Karang Taruna, ya, kita bisa mengedukasi terkait hal itu. Apa yang menjadi? Kita buat sekolah jalanan. Kalau ketika kita tidak mau sa-RT, awal dulu di alun-alun. Nah, alun-alun dolekno arek-arek pang sing di alun-alun. Jadi awak dhewe ngono arek pang, jadi asline ada apa ya? Ada SPM, mbok SPM mbok. Iku adalah ono ketua anak jalanan. Nah, ketua anak jalanan itu mau mengumpulkan anak jalanan untuk mengedukasi bahwasanya di pemuda itu harus apa ya, harus benar-benar mempunyai peran. Pemuda itu harus mempunyai peran. Lah perannya apa? Pemuda itu mau mengedukasi masyarakat terkait kesetaraan gender dan sebagainya. Nah, dalam artian ketika kita berbicara kesetaraan gender itu emang benar-benar harus diedukasi terkait hal itu. Banyaknya ketika melihat zaman sekarang, ketika kita melihat digitalisasi ya, zaman digital sekarang banyaknya TikTok menyebarluaskan bahwasanya seorang perempuan ini dikongkon kerja di Taiwan, Semarang, BPT dan sebagainya. Itu adalah sebuah bentuk ketika melihat seorang wong awam, semua wong awam. Loh, wah, ya tak tiru ya. Kan cara mengedukasi yang salah. Nah, bahayanya ketika kita melihat melihat media sosial sekarang ini banyak. Adanya berita yang hoax, ada yang fakta. Itu yang kita benar-benar harus teliti. Semua ada berita kita enggak, data kita enggak, oleh tekan didatai. Nah, itu. Jadi saranku ketika ngomong pemuda itu harus mengedukasi ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender. Melalui apa? Bisa melalui digital, media sosial, perbanyak media sosial. Ketika mengedukasi di masyarakat maupun sebagainya, itu benar-benar yang lebih baik. Kalau ketika kita tidak bisa bergaul dengan masyarakat maupun lingkungan yang ada di sekitar kita, itu saja. Izin menanggapi, tapi bagaimana kalau pemuda itu tidak mau ikut program, tidak mau diajak untuk menjalankan Mengedukasi. program. Apa yang dikatakan narasumber yang kedua, bahwasanya kita perlu apatisme juga. Bodo amat. Kenapa semuanya harus berbalik lagi ke apatisme? Ya kembali lagi, ketika kita ingin serius untuk benar-benar mengedukasi masyarakat, kita harus benar-benar belajar. Kalau ketika kita tidak bisa belajar dan tidak bisa memahami arti dari kesetaraan gender, mengapa kita harus mengeluarkan tenaga kita, pikiran kita untuk terjun ke masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat. Bahasanya kalau orangnya seperti itu, ya orang apatisme yang nggak peduli siapapun, bodo amat. Itu adalah bukan tugas dari pemuda. Harusnya pemuda kan berperan untuk menyuarakan, bahkan sampai mengedukasi masyarakat, menyuarakan aspirasi rakyat dan memberikan peran ketika mengedukasi rakyat. Kan seperti itu. Kan sudah jelas apa yang dikatakan ketika kita melihat di kampus ya. Saya juga kan anak perkuliahan gitu. Jadi kan bahwasanya tugas dari mahasiswa adalah agent of change. Yang kedua, agent of social control. Yang ketiga, iron start. Lah agent of change, agen perubahan. Nah, yang kedua ini adalah tugas dari mahasiswa sendiri. Agen sosial kontrol. Nah, agen sosial kontrol ini adalah benar-benar apa yang menjadi tanggung jawab seorang mahasiswa untuk memperdulikan sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, tugas mahasiswa adalah mengedukasi masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat. Itu adalah tugas mahasiswa. Kalau Iron Start itu bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin.
Tapi stafnya Iron Staff itu menjadikan khalifah pengganti itu Iron Staff. Kalau agen of change, agen perubahan, apa yang kita tidak ketahui akhirnya kita bisa tahu. Kalau ketika kita bicara social control, kita harus mempunyai tanggung jawab ketika kita berlingkup dari masyarakat, menyuarakan aspirasi rakyat dan mengedukasi masyarakat. Dan Iron Staff kita harus membangkitkan diri kita sendiri untuk menjadikan seorang pemimpin. Itu adalah tugas dari mahasiswa. Jadi sudah jelas dari agen of change, agen of social control, Iron Staff. Oke, cukup sekian pembahasan tentang kesetaraan gender yang dinarasumber oleh dua narasumber kita. Terima kasih banyak atas pendapatnya. Cukup sekian, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.